Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Perang Dagang Indonesia. Saya bersama kelompok saya, Iza Zahira Putri, Lintang Maulia Fahmi, Maulana Nur Sandi, dan Rizky Fitria Inaya. Next, gugatan Indonesia kepada WTO terkait tindakan diskriminasi terhadap komoditas sawit di Indonesia. Pemberlakuan Renewable Energy Directive 2 dan Delegated Regulation mensyaratkan bagi negara anggota Uni Eropa menggunakan biofuel yang memenuhi standar kriteria keberlanjutan, berpengaruh terhadap perdagangan bahan baku biofuel. Hal ini dilihat oleh kelompok bisnis sebagai salah satu strategi Uni Eropa untuk membatasi impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa merupakan satu langkah awal bagi Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Dengan adanya RED, negara-negara Uni Eropa harus memastikan bahwa setidaknya terdapat 10% dari bahan bakar transportasi ramah lingkungan yang mereka ciptakan terbuat dari sumber terbarukan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa transportasi tersebut diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi emisi global, tindakan Uni Eropa dalam membentuk RED dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk biofuel dari negara. Karena selama ini negara Uni Eropa merupakan penghasil utama biodiesel. Uni Eropa dinilai selalu berada di garis terdepan dalam menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meskipun tidak memungkiri bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak dan gas terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di dalam Delegated Regulation Supplementing Directive of the Uni Eropa Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit akan dimulai pada tahun 2024. Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Next. Selanjutnya, apa sih dampak dari permasalahan ini bagi Indonesia? Pemberlakuan Renewable Energy Directive 2 and Delegated Regulation ini tentunya membawa dampak positif dan juga negatif bagi negara anggota maupun non-anggota dari Uni Eropa. Terhadap negara non-anggota Uni Eropa sendiri, seperti Indonesia, hal ini tuh berdampak negatif. Karena apa? Karena implementasi RED 2 oleh Uni Eropa dapat menimbulkan permasalahan baru bagi negara eksportir minyak nabati, terutama Indonesia. Ketika Indonesia tidak dapat memenuhi standar-standar yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait dengan masalah keberlanjutan. Dengan adanya kebijakan tersebut, konsumen Eropa cenderung meminta minyak sawit yang dihasilkan dari aktivitas yang ramah lingkungan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan pelarangan minyak sawit Indonesia masuk ke pasar Eropa. Jika tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa, karena selama ini dinilai bahwa agrofuel yang berasal dari minyak sawit Indonesia sama sekali tidak hijau atau tidak ramah lingkungan, sebab menimbulkan dampak yang cukup parah terhadap kerusakan lingkungan. Dalam RED 2 diatur secara rigid mengenai kriteria keberlanjutan yang wajib dipenuhi oleh negara-negara pengekspor bahan baku biofuel atau bioliquids. Tentunya ini menjadi hambatan bagi proses ekspor minyak sawit Indonesia karena dituntut untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan sertifikasi yang dilakukan oleh Uni Eropa pula. Seperti yang diketahui bahwa negara-negara di Uni Eropa merupakan negara penghasil bioetanol. Oleh karena itu, negara-negara penghasil bahan baku untuk biofuel termasuk Indonesia
beranggapan bahwa penerapan RED oleh Uni Eropa menjadi bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan oleh Uni Eropa agar pasar biofuelnya tidak tersaingi oleh biofuel negara-negara pengekspor minyak sawit seperti Indonesia. Selanjutnya yaitu Uni Eropa menggugat Indonesia soal nikel. Pemerintah menetapkan larangan ekspor biji nikel per 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Kebutuhan Uni Eropa atas nikel guna memenuhi seluruh produksi pembangunan, teknologi, serta otomotif membuat Uni Eropa menjadi tidak menguntungkan. Keputusan Uni Eropa dalam melakukan diskriminasi pelarangan impor kelapa sawit dapat dinilai sebagai keputusan yang berbahaya. Karena apa? Mengingat Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang juga melakukan pelarangan terhadap ekspor nikel. Tujuan Uni Eropa yang sebelumnya melarang impor kelapa sawit karena terdapat pertimbangan bahwa bahan tambang seperti nikel lebih ramah lingkungan. Meskipun menurut penelitian, kelapa sawit jauh lebih ramah lingkungan. Namun, Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang memberlakukan pelarangan ekspor tambang mentah ke luar negeri. Sehingga ketika Indonesia memutuskan untuk memberhentikan seluruh ekspor tambang mentah ke luar negeri per 1 Januari 2020 lalu, Uni Eropa bersiap untuk mengajukan gugatan ke WTO karena merasakan dirugikan oleh kebijakan Indonesia. Next. Selanjutnya, Uni Eropa menggugat Indonesia soal nikel. Uni Eropa menganggap bahwa tindakan Indonesia dalam melarang ekspor nikel sebagai tindakan yang mampu memicu perang dagang internasional. Karena menghambat proses perdagangan di antara kedua negara. Namun, perlu diketahui bahwa pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri, serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Pemerintah mengambil langkah tegas sebagai upaya balasan perang dagang yang dilakukan dengan Uni Eropa. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak masalah jika kita tidak mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, karena kita tidak bisa menggunakan di dalam negeri sendiri. Indonesia menetapkan larangan ekspor biji nikel sebagai balasan atas kebijakan Uni Eropa membanet sawit kita. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practice serta memperjuangkan kepentingan nasional pada sengketa nikel, menggunakan alasan bertentangan terhadap ketentuan WTO dan mengganggu mekanisme perdagangan internasional. Langkah UE itu telah menegaskan suatu pandangan bahwa UE sebagai kelompok ekonomi maju ingin mengamankan kepentingan kawasannya. Next. Gugatan UE pada akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri. Sedangkan UE tetap mengajukan pembentukan panel dengan alasan karena pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE serta memberikan unfair yang disadvantage bagi industri domestiknya. UE memang telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba, yang pada akhirnya mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019 lalu. Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk penyelesaian persoalan antara Indonesia dan UE tersebut telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa. Dalam proses konsultasi ini, diantaranya penjelasan soal pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan dasar domestik,
mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri. Bisa di next slide-nya. Selanjutnya, perang dagang Indonesia versus Filipina. Yang pertama, menerapkan bea masuk tindak pengamanan BMTP Safeguard Measures terhadap ekspor otomotif Indonesia. Seiring dengan posisi industri dan perdagangan otomotif nasional yang sangat kuat, alias baik di dalam negeri maupun regional Asia Tenggara. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah Filipina memiliki bukti kuat menyatakan jika mengalami kerugian serius akibat barang impor terkait dari Indonesia sebelum akhirnya menerapkan pengenaan BMTPS. Sebelumnya, otoritas Filipina memutuskan akan melakukan pengenaan BMTPS untuk produk otomotif berupa mobil penumpang dan kendaraan komersial ringan untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina, salah satunya Indonesia. Jadi, tindakan Filipina ini berpotensi melanggar AFTA, terlebih bila tuntutan yang diajukan tidak memiliki landasan kuat, seperti impor otomotif dari Indonesia mengacau perdagangan atau industri dalam negeri Filipina, dan juga ekspor otomotif Indonesia akan membludak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Selanjutnya, kedua, Filipina merasa keberatan karena pembatasan impor bawang merah oleh pemerintah Indonesia. Terkait dengan pembatasan impor bawang merah dan regulasi-regulasi kesehatan, dianggap menghambat penjualan tembakau di Filipina di Nusantara. Untuk itu, Filipina membalas dengan berencana meretaliasi dengan menetapkan bea masuk tindak pengamanan atau BMTP, atau kita biasa kenal juga safeguard terhadap impor kopi instan dan mengenakan tarif masuk serta pembatasan impor crude palm oil dari Indonesia. Dengan menanggapi rencana Filipina itu, pemerintah Republik Indonesia berupaya menegosiasikan pengamanan akses pasar kedua komoditi di negara beribu kota Manila itu. Filipina juga berjanji akan mencabut penerapan tindakan Special Safeguard atau SSG terhadap kopi instan dari negara Indonesia dalam waktu dekat. Namun, kapan janji tersebut dipenuhi belum dipastikan waktunya. Baik, pendapat kelompok terkait permasalahan yaitu adalah Indonesia digugat oleh UE tentang larangan ekspor biji nikel karena Eropa merasa terganggu kepentingannya karena bersiap menghadapi era kendaraan listrik mulai pada tahun 2027. Sedangkan Indonesia dengan Filipina dalam masalah ekspor impor kopi dan otomotif, keberlangsungan perang dagang yang lama akan menimbulkan defisit bagi negara serta besar pengaruhnya kepada GDP negara tersebut. Permasalahan yang timbul dalam dunia perdagangan internasional merupakan hal yang wajar karena semua negara ingin mengutamakan kepentingannya sendiri. Sehingga mereka menetapkan kebijakan yang selalu menguntungkan kepentingan negaranya. Indonesia, Uni Eropa, dan Filipina menerapkan aturan-aturan yang menurut mereka menguntungkan kawasannya sendiri. Sehingga timbul perdebatan dari mitra dagang mereka karena aturan yang ditetapkan tersebut bisa jadi menghambat kerjasama dengan mitra dagang tersebut. Jadi, aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau parlemen suatu negara atau kawasan harus dikaji terlebih dahulu agar tidak berdampak negatif pada perekonomian mereka. Baik, kiranya sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami terhadap permasalahan perdagangan internasional antara Indonesia, Uni Eropa, dan Indonesia dengan Filipina. Kurang lebihnya, mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.